Halo semuanya, langsung aja nih, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang lumayan bikin mikir. Ada 3 berita besar yang belakangan ini seliweran. Mulai dari pelarangan film dokumenter lokal, ancaman penjara 18 tahun buat mantan menteri, sampai nilai rupiah yang lagi terjun bebas. Sekilas kayaknya nggak nyambung kan? Tapi percaya deh, semuanya bermuara pada satu benang merah yang sama, akuntabilitas negara. Kita bakal bedah bareng-bareng sumber terbarunya, termasuk insight dari mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Pak Mahfud MD, buat ngelihat gimana hukum, kebijakan, dan ekonomi kita ini sebenarnya lagi berbenturan keras di lapangan. Buat agenda hari ini, kita bakal ngelewatin 5 poin aja. Kebebasan berekspresi yang terancam, penuntutan Nadiem Makarim, peran hakim, dampak pelemahan rupiah, dan terakhir, kritik serta solusi ekonomi. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kebebasan berekspresi yang terancam, kontroversi pesta babi. Pernah kepikiran gak sih, siapa sebenarnya yang punya kuasa buat ngelarang sebuah film di Indonesia? Nah, di kasus dokumenter Pesta Babi, film yang ngebahas soal eksploitasi sumber daya di Papua, situasinya tuh aneh banget. Di satu sisi, pemerintah pusat dengan tegas bantah ngeluarin larangan apapun. Tapi di lapangan, pemutarannya malah dibubarin paksa sama oknum-oknum tanpa otoritas resmi. Ini jelas bikin kita bingung dan pastinya bahaya banget buat ruang kebebasan sipil kita. Fenomena ini melahirkan apa yang disebut silent code, atau gampangnya budaya diam-diam saling mendiamkan. Bayangin gini, ada tindakan semena-mena di lapangan, kayak pembubaran pemutaran film tadi, tapi pejabat yang di atasnya malah milih tutup mata. Mereka diam aja saling melindungi. Kenapa ini ngeri? Karena ini jatuhnya kayak penyensoran bayangan. Aparat bisa main otoriter tanpa perlu repot-repot bikin undang-undang, dan pelanggaran hak berekspresi jalan terus tanpa ada yang mau tanggung jawab. Padahal kalau kita ngomongin aturan mainnya, kebebasan berekspresi itu udah dijamin kuat loh. Konstitusi kita tuh berevolusi lumayan panjang. Dari yang awalnya cuma hak dasar buat kumpul dan bersuara, sekarang pasca amandemen ada 10 pasal spesifik yang lindungin hak asasi kita secara detail. Dan yang paling penting, Mahkamah Konstitusi udah ngasih presiden tegas. Buku, film, atau karya ekspresi lainnya sama sekali nggak boleh disita aparat kalau nggak ada perintah resmi dari hakim. Jadi nggak bisa tuh asal bubarin di jalan. Lanjut ke bagian kedua. Penuntutan Nadiem Makarim, kekayaan di atas kertas, vs kerugian negara. 18 tahun, iya kalian nggak salah dengar, itu tuntutan penjara buat mantan Menteri Nadiem Makarim di kasus pengadaan Chromebook. Ini benar-benar tuntutan yang luar biasa berat. Belum lagi denda uang pengganti yang angkanya dibilang sampai triliunan rupiah. Angka supermasif ini pastinya bikin kita nanya-nanya kan, dari mana sih sebenarnya hitung-hitungan kerugian negara yang segede itu? Nah, mari kita bedah logika finansial dari tuntutan ini. Jaksa tuh mengaitkan kerugian negara sama lonjakan nilai saham Gojek pas mereka lagi IPO atau go public. Ini agak rancu secara ekonomi dasar. Kenapa? Karena lonjakan harga saham di bursa efek itu sifatnya cuma di atas kertas, didorong murni sama sentimen pasar bebas. Beda jauh banget ceritanya sama menggelapkan uang kas negara secara fisik kan? Saham itu nilainya bisa meroket gila-gilaan hari ini dan besoknya langsung anjlok. Jadi nyampur adukin fluktuasi saham pribadi sama pencurian uang kas negara itu bisa nyiptain presiden hukum yang cukup bahaya. Dan tahu nggak apa yang paling janggal? Bukti utamanya malah nggak ada. Narasi awal kejaksaan yang sempat heboh di media soal adanya konspirasi besar jauh sebelum Nadiem jadi menteri, nyatanya nggak pernah kebukti kuat di persidangan. Jadi ada gap yang lumayan jauh nih antara tuduhan super bombastis di awal sama fakta hukum real yang benar-benar terbukti di depan majelis hakim. Kita masuk ke bagian ketiga, peran hakim, penentu keputusan. Di tengah ruwetnya kasus hukum dan tuntutan setinggi langit tadi, pada akhirnya ketukan palu ada di tangan hakim. Dan di sini kita harus paham, bedanya hukum sama keadilan. Kalau hukum, itu seringnya cuma soal aturan kaku, pasal abstrak yang hitam di atas putih, ngikutin tuntutan jaksa. Tapi kalau keadilan, ini nuntut sesuatu yang jauh lebih tinggi, hati nurani. Hakim punya tugas konstitusional buat nggak cuma sekedar ngeiyain tuntutan jaksa yang kaku, tapi berani ngegali kebenaran material demi keadilan yang sejati buat semua pihak. Tapi ya, kenyataannya jadi hakim itu jelas nggak gampang. Tekanan di dunia nyata itu ngeri banget loh. Mereka sering dihajar sama opini publik yang brutal di media sosial. Belum lagi ancaman karir, ketakutan sama atasan, godaan uang yang gede banget, atau bahkan tersandra sama rahasia mereka sendiri di internal institusi. Makanya, independensi peradilan dan yang namanya keyakinan hakim itu bener-bener jadi benteng terakhir kita, biar putusan pengadilan gak gampang disetir sama massa atau penguasa. Masuk ke bagian keempat nih, dampak pelemahan rupiah.
di balik berita utama. Oke, mungkin kalian pernah dengar celotehan politik yang sempat viral ini. Orang desa kan nggak makan dolar, jadi nilai tukar itu nggak ngaruh ke mereka. Kesannya mungkin lucu ya, tapi ini salah satu miskonsepsi politik yang bahaya. Retorika asal bunyi kayak gini tuh jauh banget dari realitas ekonomi makro yang tiap hari sebenarnya ngaruh langsung ke dapur rakyat. Coba bayangin, Rp17.600 per dolar AS. Kita sempat nyentuh angka krisis itu baru-baru ini. Ini bukan sekedar fluktuasi receh harian yang bisa kita senyumin aja. Ini level pelemahan yang konsisten dan udah jadi alarm keras buat stabilitas ekonomi kita. Jelas butuh intervensi kebijakan yang serius dong, bukan cuma diabaikan lewat candaan politik. Terus, apa urusannya sama masyarakat desa? Gini, nyaris semua yang kita makan itu nyambung erat ke rantai pasokan global. Tempe dan tahu yang tiap hari kita makan, kedelainya mayoritas impor. Makan mie atau roti, gandumnya dibeli dari luar negeri pakai dolar. Belum lagi cicilan utang harian negara yang terus bengkak dalam mata uang asing. Jadi, pas dolar lagi ngamuk di pasar global, efek dominonya itu nyata banget. Harga bahan pokok di warung-warung desa otomatis ikutan naik, dan daya beli masyarakat yang langsung kena getahnya. Bagian kelima, yang terakhir, kritik dan solusi ekonomi menemukan jalan ke depan. Di tengah badai ekonomi ini, obrolan publik itu kayak kebelah dua. Di satu sisi, ada kritik tajam dari internasional, misalnya dari The Economist yang nekenin kalau pengeluaran pemerintah kita boros banget. Ada sinyal otoritarianisme yang balik lagi, dan ini ngebahayain demokrasi kita. Tapi di sisi lain, para ahli ekonomi di dalam negeri kita nggak cuma sibuk ngomel, mereka nawarin solusi konkret, kayak rombak total APBN, pangkas perantara proyek-proyek pemerintah, sama benerin program-program gede biar nggak jadi lahan buang-buang duit pajak. Kita ambil contoh cara benerin program makan bergizi gratis atau MBG ini. Ketimbang pakai sistem terpusat yang birokratis dan lewat banyak perantara rakus di level nasional, para ahli bilang, potong aja jalur itu. Salurin dananya langsung ke entitas kayak Koperasi Merah Putih yang dikelola sama warga di setiap desa. Efeknya, analisis nunjukin skema ini bisa bikin efisiensi anggaran negara naik sampai 60% loh. Itu penghematan masif yang bisa dipakai buat numpang rupiah kita biar lebih stabil. Pak Mahfud MD pernah ngasih satu pesan yang dalam banget. Jangan pernah lelah untuk mencintai Indonesia. Dan sebenarnya ini merangkum semua yang kita obrolin hari ini. Kalau kita kritis soal pelarangan film sembarangan, atau menuntut hakim yang lurus di tengah tekanan, atau nanyain arah ekonomi kita, itu bukan karena kita benci negara ini, justru sebaliknya. Bersikap kritis itu bentuk cinta yang paling rasional, wujud kepedulian nyata biar masa depan bangsa ini tetap jalan di rel yang benar. Jadi, pada akhirnya, saat negara ini lagi berlari kencang nyiimbangin tuntutan ekonomi sama hak-hak konstitusional kita, di mana sebenarnya kalian bakal narik garis tegas antara murni otoritas negara dan keadilan yang sejati. Dari hak kalian buat nonton dokumenter dengan tenang, keadilan di ruang sidang yang nguji nurani hakim, sampai fluktuasi dolar di belahan dunia lain yang diam-diam naikin harga lauk pauk di meja makan kalian, semuanya itu saling terhubung dalam satu jaring tata kelola yang ngaruh langsung ke hidup kalian. Teruslah belajar, teruslah bertanya, dan sampai jumpa di Bedah Materi berikutnya.